Iya, sama seperti manusia, produk itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau semuanya itu bagus kayak dari surga, itu sih namanya iklan. Jadi kamu harusnya sudah tahu ya, review ini bukan iklan. Jadi saya akan menjelaskan secara detail. Oke, kita mulai. Baiklah, kali ini saya ingin berbicara mengenai Emina. Om, kenapa sih udah lama nggak berbicara mengenai Emina? Iya, saya pernah nyoba sunscreennya, saya pernah nyoba moisturizernya, dan tonernya. Kebetulan terakhir yang saya coba, tonernya, iya saya nggak publikasikan kepada kamu, saya belum cocok. Nah, kenapa Om mau coba yang ini? Saya merasa ini ada yang berbeda, makanya saya niat mencoba dan bahkan dia masuk ke video ini. Kamu udah lihat kan judulnya kontes terbaik serum gitu ya. Kenapa Om akan saya jelaskan? Oke, ini pertama kemasannya saya ingin bilang lucu ya, warnanya pink gitu. Saya agak-agak ingin lihat hal yang berbeda, nggak selalu kemasannya botol kaca gitu ya. Saya agak-agak pengen cari yang beda gitu. Ini botol pink termasuk yang menarik. Selanjutnya saya ingin tepuk tangan dulu di ingredient listnya. Iya, ini dapat salut dari saya karena ingredient listnya nggak banyak tapi isinya itu yang saya suka. Ada niacinamide, ada glycerin, ada allantoin yang bikin lembab juga. Nggak ada paraben, nggak ada juga parfumnya. Aduh, suka banget saya. Oke, serumnya ini Emina Bright Stuff Face Serum. Ini harganya sekitar 40-50 ribu. Nah, mulai ya menangkap perhatian kamu yang suka muyah-muyah. Iya, saya tahu, makanya saya masukkan ke sini. Oke, kita akan berbicara mengenai teksturnya. Teksturnya ini benar-benar bening, cair, encer, gampang menyerap. Wah, ini saya suka, seriusan saya suka. Saya tidak bisa banyak berkata-kata lagi. Kelihatan kan? Nanti saya akan tampilkan gambarnya. Ini serumnya itu, aduhai, nyerap itu gampang banget. Iya, cuman nggak sampai 30 detik kayaknya udah nyerap deh di kulit gitu ya. Udah, kamu nanti bisa langsung aplikasikan misalnya moisturizer gitu ya. Baunya hampir nggak ada, nyaris nggak ada. Aduh, saya suka. Nah, kira-kira Om kan udah tadi kayaknya muji-muji, harusnya bagus dong. Nah, untuk tekstur kali ini yang menurut saya cukup maknyos, saya berikan nilai 5. Iya, bener-bener cair, enak, gampang menyerap, mantep punya lah. Suka gitu loh saya tekstur yang seperti ini, mengingatkan saya pada Ordinary. Iya, benar. Nah, selanjutnya bagaimana Om dengan efek samping? Efek samping 2 jam pertama saya pakai, cuman muka tuh agak kelihatan agak glossy dan hidung sedikit berminyak. Nah, setelah 4 jam saya pakai gimana Om? Nah, hidung saya tetap agak berminyak. Di area pipi saya yang memang sensitif, sedikit kemerahan, tapi tidak berlanjut sampai jadi jerawatan, beruntusan, iritasi. Kalau dipakai semalaman tidak. Besoknya juga walaupun agak berminyak tidak bikin saya komedoan. Jadi memang untuk efek sampingnya saya berikan dia nilai 4 dari pengalaman saya. Wah, kayaknya perfect gitu Om. Udah nilai 5, 4. Nah, berapa Om nilai akhirnya? Itu kan yang kamu ingin tahu. Kamu kan harusnya tadi saya sebutkan ya, klaimnya itu adalah untuk bikin glowing. Dia bilang bikin mengurangi noda hitam. Dia bilang juga adalah untuk memperkuat skin barrier, melembabkan. Ya, klaimnya banyak sih ya. Tapi saya akan menceritakan bagaimana hasilnya pada saya. Nah, nilainya pada saya itu berdasarkan besoknya glowing. Ya, biasa aja sih, agak cerah aja. Agak cerah, cuma lumayan untuk skincare pemula yang seringan ini. Dan memang harganya juga murah. Selanjutnya, bikin pori-pori saya lebih kecil. Terlihatnya lebih samar maksud saya. Itu juga mantep punya untuk serum yang semurah ini. Kalau dibandingkan dengan serum Avoskin yang pernah kita review ataupun serum White Lab atau something, itu cerahan mana Om sama yang ini? Saya akan bilang kepada kamu, memang masih lebih cerahan mereka. Iya. Jadi kalau urusan adu-adu paling cerah gitu ya, paling kuat-kuat memutihkan,
ini masih saya merasa lebih tinggi Foskin, White Lab, dan juga Something. Tapi bikin cerahnya iya, bikin muka agak cerah. Jadi nilainya berapa Om? Saya berikan nilainya 3,5. Iya, 3,5. Tapi kamu jangan terpaku pada nilai akhir. Jangan lupa teksturnya enak gitu ya. Efek samping desainnya juga ya termasuk yang minim. Dan untuk pemula juga harganya murah. Jadi mantap punya. Kenapa? Itulah alasannya saya masukkan ke dalam kontes serum terbaik tahun ini di awal 2021. Oke, kita lanjut. Wow. Baiklah, izinkan saya untuk memasukkan list produk ini ke dalam kontes kita. Kenapa Om? Saya akan jelaskan kepada kamu dengan detail. Bahkan apa sih perbedaannya dari saudaranya. Iya, yang niacinamide 12%. Ini adalah Avoskin, Your Skin Bay, Alpha Arbutin 3%. Plus grapeseed. Oke, saya akan menjelaskan kepada kamu. Di sini dia klaimnya untuk mencerahkan wajah. Oke, masuk akal. Untuk mengurangi noda hitam, masuk akal. Kita akan tes nanti. Kita lihat hasilnya di wajah saya gimana. Ini ada klaim yang menarik. Dia selain mencerahkan, dia bilang mengurangi redness, kemerahan. Berarti apa? Dia calming your skin. Iya, dia bikin kulit kamu adem. Mantap harusnya itu. Selanjutnya apa lagi? Dia mengurangi penampilan pori-pori. Akan kita lihat juga. Dan bikin kulit kenyal dan sehat. Nah, saya pengen bilang, di ingredientsnya ini mirip-mirip yang Emina. Nggak banyak, tapi yang saya sukanya ada di sini. Di awal langsung ada alpha arbutin. Bukan di tengah atau di akhir. Nah, selanjutnya ada butyl glycol dan juga glycerin yang melembabkan wajah juga. Nah, ini cukup mantap. Kita akan langsung ke teksturnya. Om, apakah teksturnya sama aja kayak saudaranya yang niacinamide 12%? Beda. Walaupun botolnya sama, cuman bedanya warna ungu, yang itu kuning. Tapi saya bisa bilang kepada kamu, ini beda bener. Ini lebih cair, ringan, dan juga dingin. Iya, biasanya yang calming your skin itu baru ke kulit aja rasanya nyes, dingin, enak. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan di jidat saya. Nanti saya akan kasih gambaran yang lebih jelas. Dia itu enak, cepat nyerap, dan juga tidak lengket. Jadi nggak nunggu sampai 2 menit, kamu bisa aplikasikan moisturizer. Baunya sedikit kimia, tapi tidak sekuat yang saudaranya. Nah, bagaimana Om nilai teksturnya? Nilai teksturnya dari saya, harusnya kamu tahu ya, saya merasa ini cukup mantap punya, beda sama saudaranya. Ini adalah nilainya 4. Iya, mantap. Selanjutnya, bagaimana Om dengan efek sampingnya? Nah, ini ceritanya, ini kenapa dimasukkan ke dalam listnya? Karena ini, kenapa Om? 1-2 jam pertama saya merasakan lembab, tidak ada masalah. Tidak bikin keringetan dan tidak memancing nih di area hidung saya. Memang sumber masalah minyak, kilang minyak yang selalu memproduksi minyak. Kalau dia bermasalah dengan skincare, kali ini tidak keluar dong. Entah kenapa bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya di 3 jam pertama juga tidak keluar juga. Heran sampai saya ketok-ketok hidung saya, tidak keluar juga dia minyaknya. Nah, selanjutnya saya kan sebelumnya itu beberapa minggu itu pakai beberapa serum untuk dicoba dan ceritakan kepada kamu. Nah, itu kulit saya agak kemerahan tuh. Nah, ini kemerahannya berkurang dong. Iya, berkurang. Jadi dia bukan efek sampingnya aja minim, tapi bikin meredakan kemerahan kulit pada saya gitu ya. Jadi kamu bisa tebak, ini saya ngerasa amazing. Nilainya produk ini adalah 5. Mantep banget. Saya bahkan harus applause pada skincare formulatornya. Kamu mantep banget untuk produk kali ini. Nah, bagaimana Om dengan nilai akhirnya? Kayaknya tadi udah bagus banget, indah banget, seindah lagu. Nilai akhirnya dia memang bikin cerah, bikin juga wajah saya lebih kenyal dan pori-pori lebih minim. Mantap. Nah, ada tapinya. Kalau dibandingkan lebih cerah saudaranya. Kalau dibandingkan White Lab masih agak lebih cerah White Lab. Tapi kalau dibandingkan Something ataupun yang tadi kita bahas dari Emina, masih lebih cerah ini.
tapi keseimbangannya, minim iritasinya itu bagi saya luar biasa. Mengingatkan saya pada Ordinary Alpha-Arbutin dan juga Niacinamide. Jadi nilainya untuk kali ini adalah 4. Dan saya berikan applause kepada skincare formulatornya bahwa produk ini balance dan mantap. Mantap banget, mantap kali ini. Oke, itu aja dari saya. Kita lanjut ke produk berikutnya. Baik, kali ini saya akan membahas produk dari Something Niacinamide 10%. Banyak sekali di kolom komentar kamu yang minta tolong dong bahas untuk produk ini, Om cocok apa enggak. Baik, saya akan bahas Something Niacinamide plus Moisture Sabi Deep Max Brightening Serum. Namanya panjang banget di sininya. Baik, saya suka dengan produk ini karena janjinya sedikit, jadi saya nggak perlu ngebuktiin banyak-banyak. Dia cuma bilang mengurangi noda hitam, bikin wajah cerah, melembabkan, dan juga menghaluskan kulit. Udah itu aja, nggak banyak-banyak. Saya agak salut di ingredient listnya. Di awalnya itu kelihatannya di saya bagus. Jadi awal itu udah Centella, Asiatica Leaf Water, Niacinamide, ada juga Allantoin di akhir, ada juga Betain di tengah, dan juga ada beetroot ekstraknya, tapi di agak akhir posisinya. Nah, bagaimana Om dengan teksturnya? Teksturnya ini mirip-mirip yang Emina, cuman agak lebih kental sedikit. Iya, dia bening, cair, dan gampang sekali menyerap. Bener. Nih, kamu bisa lihat di jidat saya yang saya jadikan alat peraga kali ini, dia gampang menyerapnya. Kamu tidak perlu menunggu ya 30 detik aja cukup gitu ya, sudah menyerap. Jadi 1 menit juga kamu sudah bisa pakai moisturizer selanjutnya. Untuk buru-buru ini cukup cocok buat kamu yang gak sabaran. Selanjutnya, bagaimana Om nilai teksturnya? Dari saya nilai teksturnya kamu sudah pasti tahu berapa. Iya, nilainya adalah 4. Memang dia tidak semantap Emina yang benar-benar lebih enak lagi dari segi teksturnya, yaitu nilainya 5. Tapi sudah cukup mantap untuk serum yang mencerahkan di pengalaman saya pribadi. Nah, bagaimana Om dengan efek sampingnya? Nah, ini dia yang saya mau cerita. Mungkin aja ya saya ada zat aktif atau zat yang belum cocok di sayanya. Jadi pas 3 jam saya pakai, itu area hidung saya berminyak, dan juga di area pipi saya yang memang sensitif dia kemerahan. Sayangnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan semalaman Om pakai? Semalaman saya pakai, besok paginya tuh ada sebum di pinggir hidung saya agak numpuk, dan juga pipi saya tetap agak kemerahan. Walaupun tidak ada iritasi lain, tidak ada jerawatan, tidak ada komedoan. Ya, pokoknya baik-baik aja. Cuman itu aja, berminyak dan agak kemerahan. Jadi skornya berapa Om untuk efek samping? Untuk efek sampingnya dari saya adalah 3. Iya, mungkin belum cocok di sayanya. Selanjutnya, bagaimana Om dengan hasil akhirnya? Apakah janjinya tadi benar bisa mengurangi noda hitam? Sayangnya saya belum merasakannya. Tapi apakah mencerahkan? Iya, mencerahkan. Tapi mirip-mirip mencerahkannya kayak Emina. Masih lebih cerah Avoskin ataupun White Lab. Iya, jadi cerahnya sama aja kayak Emina tadi yang kita review di awal. Selanjutnya, bagaimana Om? Dengan melembabkannya, iya melembabkan, bikin kenyal kulit juga, dan pori-pori juga terasa lebih kecil gitu loh. Oke, cukup mantap. Jadi berapa Om skor akhirnya? Skor akhirnya dari saya adalah 4. Iya, 4. Ya cukup lumayan lah ya. Ya, cuman sayangnya itu aja. Di saat pemakaiannya kulit saya jadi agak terasa lebih sensitif. Jadi mungkin tidak akan saya pakai terlalu sering tiap hari gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kamu bisa tadi lihat bahwa saya memang untuk kali ini benar-benar menguji serum ini dari mulai teksturnya, efek sampingnya, dan juga hasil akhirnya. Jadi kalau kamu memang lagi sensitif ya, kamu mungkin harus mementingkan efek sampingnya apa. Bisa jadi cocok, bisa jadi tidak di kamunya. Atau kamu memang lebih mementingkan hasil akhirnya. Ya, kira-kira kamu pilih yang mana yang paling mencerahkan. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.